warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Dalam video kali ini kami akan memberikan sedikit informasi terutama bagi Anda para pengguna AC single split yang pada umumnya AC tersebut dipergunakan untuk kalangan rumah tangga, walaupun ada sebagian dipergunakan di perkantoran karena kapasitas AC-nya antara 1 PK hingga setengah PK paling kecil. Di sini pun kami memperlihatkan nepel ini untuk ukuran AC setengah PK hingga 1 PK. Yang kami bicarakan di sini mengenai AC baru, ya, usianya belum genap 1 tahun atau masih di bawah berlakunya garansi. Rata-rata perusahaan AC itu memberikan garansi itu yang paling banyak itu adalah 3 tahun, walaupun ada perusahaan lain yang lebih dari 3 tahun. Tapi yang sering dialami mungkin Anda sebagai pengguna, kenapa AC baru tersebut baru 3 atau 4 bulan kok sudah mulai tidak berasa atau kurang dinginnya, tidak seperti AC baru saat awal dipasang. Oke, kalau bagi Anda yang saat itu memiliki AC, baru beli AC, ya, lalu membaca buku petunjuk atau buku garansi atau buku petunjuk penggunaan, di sana tertera dari pihak pabrik bahwa setiap 3 atau 4 bulan sekali wajib untuk diservis berkala. Itu 3 atau 4 bulan untuk AC baru, ya. Nah, jika Anda mengalami tidak dinginnya AC tersebut, ternyata Anda periksa dari waktu pembelian ternyata sudah lebih dari 4 bulan, bahkan hampir mau mencapai 1 tahun, belum pernah mengalami dicuci servis, sudah dipastikan permasalahan kurang dinginnya adalah dari kotor tersebut. Kenapa kotor tersebut bisa mengakibatkan kurang dinginnya AC? Ketika evaporator atau filter di indoor unit sekian lama, selama 3 atau 4 bulan pemakaian dan bertumpuknya kotor yang sudah tembus dari filter dan numpuk di evaporator, maka sirkulasi udara di ruangan tersebut akan terhambat, sehingga tugasnya si fan indoor sudah tidak mampu lagi untuk mengambil suhu dingin di evaporator tersebut karena evapnya, celah udaranya sudah tertutup sama kotor tersebut. Makanya hasil keruangannya AC tersebut menjadi kurang dingin, tidak seperti saat awal pasang AC. Nah, jadi dengan kotor juga itu akan mengakibatkan AC berkurangnya proses pendinginan untuk ke ruangan tersebut. Oke, selanjutnya kalau seandainya AC tersebut sudah posisi bersih, bahkan belum lama diservis, baru 2 atau 3 hari, 4 atau 1 minggu yang lalu diservis,
tapi masih merasa kurang nyaman, kurang dingin, Anda sendiri yang bisa merasakannya. Kemungkinan besar waktu pengerjaan pencucian tersebut, teknisi Anda tidak melakukan pengetesan tekanan gas freonnya. Kalau seandainya gas freonnya emang betul berkurang saat AC Anda sudah posisi bersih, itu pun wajib diketahui dulu kebocorannya. Nah, yang sering mengalami kebocoran maka hilangnya tekanan gas freon, itu sering ada kebocoran di penyambungan. Contohnya seperti ini. Dua nepel ini, drat luar, nepel drat luar ini adalah drat nepel yang berhubungan ke indoor unit. Ini pas kebetulan kami punya potongannya. Ini sebetulnya nepel drat luar ini miliknya indoor unit, gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari nepel drat dalam yang terhubung ke instalasi yang akan menuju ke outdoor unit. Jadi di setiap satu unit AC split itu ada 4 penyambungan. 2 titik di indoor unit dan 2 titik di outdoor unit. Maka dari itu ketika AC Anda statusnya masih baru, usianya belum lewat dari garansi, tetapi setelah dicuci atau keadaan AC sudah bersih, tetap mengalami tidak dingin, kemungkinan besar kalau dites dengan tekanan freon itu sudah dipastikan tekanan freonnya berkurang. Nah, tadi yang saya bilang berkurangnya itu sudah dipastikan ada proses pemasangan yang kurang tepat, terutama di saat pembuatan kembangan seperti ini atau sering disebut flaringan. Di saat pembuatan flaringan ini kemungkinan besar yang masangnya tersebut kurang hati-hati sehingga membuahkan hasil yang kurang bagus untuk membuat flaringan tersebut, sehingga terjadi sebuah ganjelan atau retak di flaringan kembangan ini. Nah, jadi untuk mengetahui kebocorannya itu, pertama emang harus dicek dulu dengan manifold untuk mengetahui berapa sih tekanan freon yang ada saat sekarang ini setelah AC tersebut udah posisi bersih. Jika emang betul berkurang, bahkan secara kasat mata juga bisa dilihat, contohnya ada terjadi bunga es di pipa high pressnya di bagian outdoor unit. Ini pipa high press ini bisa terhubung ke outdoor unit. Di nepel ini, pipa kecil ini terjadi penumpukan bunga es. Dengan posisi AC sudah bersih, ada penumpukan bunga es, itu sudah dipastikan gas freonnya tersebut sudah turun tekanan PSI-nya dari standarnya, gitu kan. Nah, ketika betul mengalami kekurangan atau menurunnya tekanan gas freon, ketika langsung diisi gas freon, kemungkinan servis yang akan datang 3 atau 4 bulan lagi AC tersebut akan kembali tidak dingin lagi walaupun sudah dicuci, karena letak kebocorannya tidak diperbaiki. Maka dari itu, ketika sudah yakin bahwa tekanan freonnya tersebut menurun, tidak perlu mencari ke unit
unit yang lainnya dulu, entah di EPAP, entah di kondensor, fokus ke sambungan dulu, karena AC tersebut masih usianya masih muda. Jadi intinya untuk jenis AC yang masih muda itu mungkin 1001 jika ada yang satu bermasalah. Itu bisa aja kemungkinan satu ada bermasalah dari 1000 unit atau 1000 unit AC, pasti salah satunya ada yang bermasalah di EPAP atau kondensornya. Itu mungkin pas kebetulan jika emang AC tersebut emang masih muda, kok bocornya bukan di penyambungan tapi ada di EPAP atau di kondensor, itu mungkin Anda yang kurang beruntung. Bukan berarti AC tersebut kurang bagus, tapi setiap perusahaan, setiap produk itu pasti dari sekian unit itu pasti salah satunya ada yang kurang bagus. Itu ya. Tapi jarang sekali itu yang terjadi. Maka dari itu yang paling fokus kita wajib meriksa ke bagian penyambungannya aja. Penyambungan antara hubungan indoor ke instalasi ke outdoor unit itu wajib diperiksa. Biasanya di titik itulah yang rawan terjadi kebocoran sehingga gas freon itu terbuang atau hilang gitu ya. Oke, jadi info dari kami cuman itu aja untuk memberitahukan bahwa kalau AC masih posisi baru, posisi AC-nya masih bersih atau belum lama diservis tapi suhu yang Anda rasakannya itu tidak seperti biasanya, kok kurang dingin gitu kan. Jadi wajib diperiksa letak kebocorannya tersebut, jangan main langsung isi freon dan isi freon lagi, karena ketika bocorannya tidak dicari, tidak diperbaiki, dipastikan itu yang akan datang akan isi dan isi lagi gas freon gitu kan. Oke, selain dari gas freon sebetulnya dalam posisi kondisi AC kotor juga itu sudah dipastikan suhu yang dihasilkan dari AC-nya itu sudah berkurang dinginnya ya, dari kotor pun itu bisa terjadi gitu. Tapi tadi yang saya bilang, ketika posisi AC udah bersih masih kurang dinginnya, itu sudah dipastikan bisa dicek dengan tekanan gas freon, alat tekanan gas freon manifold itu berapa tekanannya. Ketika kurang dari standarnya, kurang dari maksimalnya, wajib dicari dulu kebocorannya, perbaiki dulu kebocornya, baru diisi kembali, dan insya Allah kedepannya tidak lagi mengalami kekurangan atau berkurangnya tekanan gas freon gitu ya. Oke, itu aja informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda para pengguna AC. Jangan heran kalau istilahnya AC Anda pas kebetulan mengalami hal yang barusan kami katakan, hal yang kami ucapkan barusan, itu kemungkinan kalau kebocoran dari instalasi pemasangannya, di saat pemasangannya kurang hati-hati, atau mungkin kalau pas kebetulan instalasi pemasangan bagus, ternyata bocornya ada di unitnya, baik di EPAP maupun di kondensornya di bagian outdoor, itu mungkin Andanya yang kurang beruntung memiliki AC tersebut. Bukan berarti AC yang Anda beli itu kurang bagus. Bisa jadi AC yang sejenis atau satu merek dengan Anda di tempat-tempat lain itu sangat bagus. Jadi itu sudah termasuk keberuntungan. Kurang beruntungnya Anda. Itu aja ya. Oke. Itu aja lah informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya, like gratis. Dadah.